Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo dulur-dulur teman para pecinta bola voli Korea. Hari ini ada berita terbaru terupdate yang luar biasa. Berita yang cukup menggemparkan, membahagiakan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Karena berita ini menyangkut para pemain-pemain Indonesia. Nah, teman-teman semuanya para pecinta bola voli Korea nih, khususnya bola voli Korea Putra. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke guys, hari ini saya akan berbicara atau membahas tentang berita terbaru dari KOFO Korea Selatan, yaitu draft KOFO dari kuota Asia 2025. Daftaran untuk kuota Asia ini dibuka dari bulan lalu, yaitu 15 Januari dan ditutup tanggal 13 Februari, artinya dalam waktu 1 bulan ya. Federasi KOFO menerima lamaran atau pendaftaran dari agen-agen khusus draft Asia yang selama ini bekerja di Korea, telah menyelesaikan semua persyaratan dan yang ditentukan oleh pihak KOFO ya, termasuk rekaman masing-masing pemain yang mendaftar, data diri pemain, dan juga sudah mengisi semua formulir yang telah diberikan atau ditetapkan oleh KOFO sebagai federasi resmi bola voli Korea Selatan. Dan pihak KOFO sudah menyerahkan ke semua klub-klub peserta Liga Voli Putra ya, untuk melihat atau memeriksa satu persatu mulai dari data pemain, ya, catatan pemain, video-video rekaman pemain, satu persatu ya, yang dikirimkan semuanya pokoknya untuk menentukan peringkat pemain ya nantinya ya. Dan fakta yang terjadi di sana ini memang luar biasa ya, ini sungguh mengejutkan, di luar prediksi men ya, bahwa total yang mendaftar untuk kuota Asia ini luar biasa, yaitu 101 pemain yang mendaftar ya untuk kuota Asia saja ini men. Ini memang luar biasa ya. Dan pemain yang mendaftar di kuota Asia ini yang paling banyak adalah, pertama adalah Iran, Indonesia, Jepang ya, Jepang juga nih, Kazakhstan, Mongolia, dan juga para pemain beberapa dari Timur Tengah. Dan setiap klub nanti memberikan penilaian peringkat pada semua pemain ini yang dari 1 sampai dengan 101 pemain ini, dan nanti dikembalikan ke Federasi Bola Voli Korea atau KOFO ya. Dan kemudian KOFO akan menyeleksi satu persatu dari penilaian klub-klub ini ya, klub peserta maksudnya, dan nanti akan membuat nilai rata-rata untuk menentukan peringkat akhir ya dari 1 sampai 101 pemain ini. Nanti setelah diurutkan, KOFO ini akan ambil peringkat 1 sampai dengan 40. Jadi hanya 40 pemain men ya yang berhak untuk mengikuti draft KOFO draft kuota Asia 2025. Setelah diurutkan oleh KOFO dari peringkat 1 sampai 40 yang berhak mengikuti KOFO kuota Asia 2025, yang nanti akan diumumkan pada tanggal 28 Maret 2025, artinya sebulan ke depan. Nanti pengumumannya tanggal 28 Maret ya. Pasti teman-teman para pecinta bola voli Korea ini, khususnya bola voli putra ini, sangat penasaran pemain-pemain Indonesia siapa saja sih yang telah mendaftar ya, atau yang telah terdaftar di KOFO kuota Asia saat ini. Pasti penasaran kan? Nah, di sini saya akan membacakan atau memberikan informasi satu persatu pemain biodata yang masuk di KOFO ya. Pertama, pasti penasaran dan pasti kenal nih. Pertama adalah Doni Haryono, posisinya sebagai outside hitter. Pemain muda ini kelahiran 1999 dan saat ini usianya 26 tahun, usia emas untuk ukuran pemain bola voli ya, dengan tinggi 191 cm. Selain menjadi pilar timnas Indonesia, Doni juga mempunyai pengalaman bermain di luar negeri yang cukup mentereng ya. Tahun 2020 main di Bahrain, 2021 main di Jepang, 2023 di Thailand, dan juga pernah meraih MVP di Thailand. Doni ini adalah pemain penyerang luar atau OH istilahnya ya, dan mempunyai skill di atas rata-rata, dan usia saat ini 26 tahun, usia emas ya. Jika bermain untuk klub salah satu klub Korea nanti, jika diterima ya, saya yakin tidak sulit untuk beradaptasi, dan jika sudah bermain akan sulit dihentikan oleh pemain-pemain lawan. Itulah kelebihan pemain satu ini, Doni Haryono. Dan yang kedua adalah Rifan Nurmulki, posisinya sebagai adalah opposite. Siapa tidak kenal dengan pemain satu ini? Ini pemain jebolan Surabaya Samator dulu ya, pemain yang cukup
malang melintang di timnas Indonesia. Rifan saat ini bermain klub di Liga Jepang ya, Nagoya ya. Dan kemarin membuat kejutan atau menggemparkan di Liga Jepang dengan kemampuan dan skillnya. Pemain yang saat ini usianya 30 tahun ini juga mempunyai pengalaman bermain di luar negeri yang cukup cakep, cukup luar biasa. Tahun 2018, 2019 bermain di Thailand, dan 2021 bermain di Jepang yaitu Nagano, dan sekarang ini bermain di Nagoya klub Liga Jepang. Pengalamannya luar biasa. Performa pemain ini memang sangat ciamik ya sebagai pemain asing dengan RPI yang tinggi dan gerak tubuhnya yang cukup luas ya walaupun tingginya hampir 2 meter dan mempunyai kelincahan dan juga blockingnya yang sangat bagus. Inilah kelebihan dari pemain berusia 30 tahun ini, pemain Rifan Nurmulki, posisinya sebagai opposite. Dan yang ketiga adalah Agil Anggara, posisinya outside hitter atau penyerang luar. Agil adalah pemain muda kelahiran tahun 2000 dan mempunyai tinggi badan 194, cukup tinggi ya, cukup ideal sebagai penyerang luar atau OH. Agil ini belum punya pengalaman atau belum pernah bermain di luar negeri, hanya bermain di Proliga dan juga pemain di timnas, tetapi pemain ini mempunyai rekor yang cukup mentereng. Kelebihan Agil ini berbeda dengan pemain-pemain lain ya. Agil ini mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa di atas rata-rata pemain lokal ya. Walaupun bermain 4 set, 5 set, pemain ini stamina-nya cukup konsisten, tidak pernah anjlok ya. Itulah kelebihan dari Agil Anggara. Semoga saja nanti lolos ya. Dan yang keempat adalah Amin Kurnia Sandi Akbar, posisinya sebagai OH atau outside hitter. Amin Kurnia ini adalah pemain yang masih sangat muda, usia 26 tahun dan mempunyai tinggi 196 cm. Kelebihan pemain ini adalah elastisitasnya yang luar biasa dan juga titik pukul spike-nya mencapai 360 cm. Artinya cukup tajam ya. Dan juga belum punya pengalaman bermain di luar negeri, tetapi saya yakin pemain ini akan sukses dan sangat bagus jika diterima bermain di Liga Voli Putra Korea. Dan yang kelima, penasaran kan siapa? Yang kelima adalah Luffy Febrian Anggara, posisinya adalah opposite ya. Pemain ini usianya sangat-sangat muda yaitu 23 tahun. Pemain kelahiran 2004 ini mempunyai tinggi 188 cm. Luffy ini mempunyai jumping atau lompatan yang sangat bagus dan tampil sangat baik di Uni Emirat Arab ya. Dan juga di Kamboja dia mempunyai dia juga menunjukkan performanya yang sangat bagus walaupun tingginya hanya 188 ya. Untuk sebagai opposite atau penyerang itu mempunyai smash-smash yang kuat dan tajam ya. Dan yang keenam adalah Dawuda alaihissalam, itu posisinya adalah opposite juga ini. Dawuda Salam, pemain muda kelahiran 2005, saat ini usianya hanya baru 20 tahun. Mempunyai tinggi 197 cm. Walaupun masih sangat muda tetapi saat ini tampil baik, sangat baik di Proliga ya, yang bermain salah satu klub di Jakarta. Saya yakin pemain ini jika diasah terus 1, 2 sampai 3 tahun mungkin akan menjadi pilar timnas dan bisa mengikuti jejak seorang Doni dan juga Rifan ya. Pemain ini mempunyai kelebihan atau prospek yang sangat bagus ya. Sementara yang ketujuh adalah Fahri Septian Putratama, posisinya penyerang luar atau OH, outside hitter. Fahri saat ini usianya 27 tahun dengan mempunyai tinggi 187 cm, walaupun tingginya hanya 187. Untuk ukuran penyerang luar atau OH memang mungkin kurang ya untuk tinggi 187 ini. Tetapi pemain ini mempunyai pernah membuat gebrakan di Eropa. Pernah bermain di Liga Bulgaria ya, tampil sangat ciamik sebagai OH. Dan saat ini bermain untuk tim Proliga yaitu Lavani. Fahri ini mempunyai pengalaman yang cukup mentereng ya, dan pernah melawan tim-tim yang mempunyai badan yang lebih tinggi waktu bermain di Liga Bulgaria. Sehingga tidak akan sulit untuk bermain di Korea atau beradaptasi dengan klub-klub Korea nanti ya, jika diterima atau terpilih ya. Dan yang terakhir, pasti penasaran siapa yang ke-8 adalah Nizar Zulfikar. Ini posisinya
berbeda dengan 7 pemain lainnya tadi ya. Ini posisinya adalah sebagai setter atau pengatur permainan ya. Nizar merupakan pemain veterannya karena usianya saat ini menginjak kepala 3 atau 31 tahun dengan tinggi 184 ya. Memang tingginya untuk ukuran pemain voli kurang ya, tetapi posisi dia adalah setter, posisi yang vital ya. Pemain ini mempunyai pengalaman yang sangat bagus, karirnya bermain di Proliga dan juga musim ini bermain di Liga Thailand. Karena posisinya setter ini sangat penting dan vital, permainan bola voli untuk mengawali sebuah serangan itu adalah dari setter. Dan dia cukup bagus sekali, betapapun bagusnya seorang penyerang ya, maka sedikit pengaruhnya terhadap dari setter ya. Jika setternya bagus, maka penyerang-penyerang opposite maupun OH-nya akan dimanjakan nanti ya. Usia Nizar saat ini 31 tahun, masih oke lah ya untuk setter ya. Tapi apalagi pengalamannya yang luar biasa dari Nizar ini. Jika umpan-umpan setternya ini tidak bagus, maka permainan penyerangnya juga tidak maksimal. Tetapi Nizar ini umpan-umpannya yang sangat bagus, sangat memanjakan penyerang-penyerang lawan. Sehingga inilah kelebihan dari seorang Nizar, walaupun usia 31 tahun ya, bisa dibilang veteran. Dan posisinya adalah setter. Itulah biodata 8 pemain Indonesia yang telah masuk di draft Kovo kuota Asia 2025. Semoga 8 pemain ini bisa masuk atau terpilih dari peringkat 1 sampai 40 sehingga 8 pemain ini bisa mengikuti jejak seorang Megawati Hangesri Pertiwi yang bermain di Liga Voli Putri Korea. Dan kita berdoa sebagai penggemar bola voli khususnya dari Indonesia, semoga 8 pemain ini bisa lolos dan bisa mengikuti Liga Voli Putra Korea tahun depan. Oke guys, itu saja berita terupdate dari Headshots Mega, dan tunggu berita terupdate Headshots Mega selanjutnya, dan nanti akan diinfokan setelah lolos 1-40 pada tanggal 28 Maret. Kita tunggu info terupdate-nya dari Korea atau Kovo, dan nanti langsung kita infokan kepada teman-teman. Semoga informasi pagi ini sangat bermanfaat ya bagi teman-teman para pecinta bola voli Korea, dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.